Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, saya Iqbal Tawakal 3218020 dari IAIN Bukit Tinggi Prodi Ekonomi Islam. Kelas Ekonomi Ketenagakerjaan akan menjelaskan tentang kurva penawaran tenaga kerja dalam jangka pendek. Apa itu penawaran tenaga kerja? Penawaran tenaga kerja adalah hubungan antara tingkat upah dengan jumlah satuan pekerja yang disetujui oleh pensuplai untuk ditawarkan. Atau juga secara sederhana dapat dikatakan jumlah tenaga kerja yang dapat disediakan oleh pemilik tenaga kerja pada setiap kemungkinan upah dalam jangka waktu tertentu. Jumlah satuan pekerja yang ditawarkan disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, banyaknya jumlah penduduk. Yang kedua, presentasi penduduk yang berada dalam angkatan kerja. Yang ketiga, jam kerja yang ditawarkan oleh angkatan kerja. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penawaran tenaga kerja dalam jangka pendek adalah suatu penawaran tenaga kerja bagi pasar, di mana jumlah tenaga kerja keseluruhan yang ditawarkan bagi suatu perekonomian dapat dilihat sebagai hasil pilihan jam kerja dan pilihan partisipasi oleh individu. Nah, untuk materi selanjutnya tentang hal yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja. Yang pertama, keputusan untuk bekerja. Pekerja merupakan individu yang bebas mengambil keputusan untuk bekerja atau tidak, dan juga bebas untuk menetapkan jumlah jam kerja yang diinginkan. Teori ini didasarkan oleh teori tentang konsumen, di mana setiap individu bertujuan untuk memaksimumkan kepuasan dengan kendala yang dihadapinya. Kepuasan individu diperoleh melalui konsumsi atau menikmati waktu luang, sedangkan kendala yang dihadapi individu adalah tingkat pendapatan dan waktu. Bekerja sebagai kontroversi dari leisure menimbulkan penderitaan, sehingga orang hanya mau melakukan jika memperoleh kompensasi dalam bentuk pendapatan. Sehingga solusi dari permasalahan individu ini adalah jumlah jam kerja yang ingin ditawarkan pada tingkat upah dan harga yang diinginkan. Selanjutnya, trade-off. Keputusan untuk bekerja yang diambil seorang tenaga kerja berhubungan juga dengan trade-off yang harus diambil seseorang. Trade-off adalah situasi di mana seseorang harus membuat keputusan terhadap dua hal atau mungkin lebih, mengorbankan salah satu aspek dengan alasan tertentu untuk memperoleh aspek lain dengan kualitas yang berbeda. Penawaran tenaga kerja muncul dari trade-off antara waktu kerja dan waktu luang yang dimiliki oleh seseorang. Dalam kurva penawaran tenaga kerja, mencerminkan bagaimana keputusan para pekerja mengenai trade-off antara lain tenaga kerja dan waktu luang merespon perubahan biaya kesempatannya. Selanjutnya, tingkat upah dan jam kerja. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap penawaran tenaga kerja adalah tingkat upah. Pertambahan tingkat upah akan mengakibatkan pertambahan jam kerja bila substitution effect lebih besar daripada income effect. Semakin tinggi tingkat upah yang ditawarkan akan menyebabkan seseorang berpikir kembali untuk memasuki dunia kerja dengan penawaran upah tersebut. Tingkat upah tersebut biasanya dihubungkan dengan jam kerja yang harus diambil seseorang dalam bekerja. Hubungan antara tingkat upah dan jam kerja tersebut disebut dengan kurva penawaran tenaga kerja. Nah, selanjutnya mengenai kurva penawaran tenaga kerja. Kurva penawaran tenaga kerja yaitu hubungan antara jam kerja dan tingkat upah. Kurva penawaran tenaga kerja yang kemiringannya positif menandakan bahwa masyarakat merespon peningkatan upah dengan cara menikmati waktu luang yang lebih sedikit dan jam kerja yang lebih banyak. Dalam hal ini, seseorang mengambil keputusan untuk bekerja dilihat dari bagaimana seseorang bekerja tetap meluangkan waktunya di antara jam kerja yang diambilnya. Nah, terlihat pada kurva di samping, misalkan seseorang akan memasuki pasar kerja jika upah yang ditawarkan melebihi dari upah reservasi yang disimbolkan W. Pada tingkat upah di atas upah reservasi, kurva penawaran tenaga kerja memiliki slope positif sampai pada titik tertentu. Pada awalnya, tingkat upah tertentu W1 akan menyebabkan jam kerja seseorang menjadi Q1. Apabila terjadi peningkatan upah dari W1 ke W2,
maka akan menambah alokasi waktu untuk bekerja dari Q1 ke Q2. Karena biaya kesempatan dari tidak bekerja makin mahal, penawaran tenaga kerja pun meningkat. Tetapi, sampai tingkat upah tertentu W3, seseorang merasakan waktu nilai hidupnya atau utilitas hidupnya telah menurun karena hampir seluruh waktu nilai untuk bekerja. Akhirnya, dia merasakan biaya kesempatan dari bekerja amat mahal dan jam kerja pun berkurang dari Q2 ke Q3 yang mengakibatkan slope kurva penawaran tenaga kerja menjadi negatif. Lalu, hal itulah yang menyebabkan kurva penawaran tenaga kerja cenderung lebih melengkung membalik atau dikenal dengan istilah backward bending supply curve. Nah, itulah sedikit pemaparan materi tentang kurva penawaran tenaga kerja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.